Halo, jumpa lagi di video kali ini kita akan belajar mengenai teknik data mining, yaitu algoritma ID3. Nah, apa itu algoritma ID3? Nah, ini nanti erat hubungannya dengan decision tree ya. Nah, jadi nanti yang sebelum masuk ke video ini ya, lebih baik yang belum nonton mengenai video decision tree bisa dipelajari dulu ya, bisa dilihat dulu decision tree itu apa dan ada contoh kasusnya decision tree. Nah, yuk kita masuk langsung ke ID3 ya. Jadi ID3 ini menjawab atas kelemahan yang dihadapi oleh decision tree. Jadi di decision tree ataupun keputusan ini ya, syaratnya ini bisa tercapai jika ada sebuah kepastian. Ya, kepastian apa? Kepastian hasilnya, ya, kepastian rule-nya. Ya, maksudnya gimana? Contohnya ini. Di sini decision tree-nya kan saat ini contoh decision tree yang belum tahu, belum melihat videonya mengenai decision tree ini untuk pengklasifikasian hewan itu termasuk mamalia atau enggak. Nah, ketika pengklasifikasian hewan itu termasuk mamalia atau enggak, yang dicek pertama kali adalah suhu tubuhnya. Nah, kalau di video sebelumnya decision tree, kalau suhu tubuhnya dingin, ya, bisa langsung dilabeli nih bukan mamalia. Tapi kalau suhunya hangat, nah, bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, cek melahirkan atau tidak. Nah, itu kalau kondisinya betul-betul sudah fix ya. Kalau dingin pasti bukan mamalia. Nah, tapi di dunia nyata, di kenyataannya, kadang yang didapatkan tidak seperti itu. Ini saya bukan ahli biologi, mungkin saja bisa terjadi ketika dicek suhu tubuhnya dingin ditemukan mamalia baru nih. Oh, mamalia baru suhunya dingin, dicek ternyata dia mamalia loh. Oh, jadi varian baru kan bisa saja. Oh, meskipun suhunya dingin tapi dia termasuk mamalia. Sebaliknya, ditemukan hewan yang suhunya hangat tapi dia bukan mamalia ya. Atau di sini meskipun melahirkan tapi dia bukan mamalia. Meskipun melahirkan ya, dia bukan mamalia. Jadi di kehidupan nyata banyak yang seperti itu. Istilahnya nanti akan kita lihat studi contoh kasusnya. Nah, contoh kasus di mana ada kejadian-kejadian yang tidak diketahui kebenarannya seperti apa. Nah, jadi pendekatan decision tree ya menggunakan algoritma NT3 itu memungkinkan suhu, mohon maaf ya, bukan suhu ya. Jadi bisa saja keputusannya itu di tengah-tengah. Ya, nanti kita akan menggunakan semacam probabilitas. Seperti apa itu? Yuk langsung saja. Jadi misalkan gini, saya mempunyai daftar nih, ya, daftar minggu. Nah, ini ada anak yang namanya, misalkan ini bukan nama sebenarnya ya, nama fiktif ya, Ari. Ya. Ari ini dia mempunyai data ya, dicatat ini dia penggemar sepak bola. Nah, penggemar sepak bola. Nah, dia mencatat nih, setiap minggu pasti dia main sepak bola. Dia catat nih, oh minggu pertama, kedua dan seterusnya sampai minggu keempat dia punya datanya. Jadi datanya gini, ketika Ari bermain bola setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Apa saja faktornya?
cuaca, temperatur, kelembaban, dan angin, sehingga menghasilkan apakah Ari akan bermain bola atau tidak. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau ada data seperti ini, ya, jika dituliskan dalam persamaan matematis, ya, yang bermain ini yang saya warnai merah ini disebut atribut target, ya. Atribut target, ya. Jadi S adalah kumpulan data, ya. S kumpulan data. Jadi ini semua kumpulan data, ya. Didapat datanya seperti apa? 9 positif, ya. Yang dimaksud 9 positif itu apa? 9 positif. Nah, 9 positif adalah jumlah keputusan yang Ari bermain bola. 9 jumlahnya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya? Maka 9 positif. Nah, tapi juga ada data yang nilainya negatif, senilai 5. 5 itu yang gimana maksudnya? Yang keputusan bermainnya tidak. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, 5 ya. 9 positif ya, 5 negatif tidak. Jumlahkan 14. Cocok. Jika dinotasikan sama dengan ya 9 plus 5 min. Ya. Ingat ya, 9 plus 5 min. 9 bermain bola, 5 keputusannya tidak bermain bola. Nah, jika digambarkan menggunakan decision tree yang seperti video sebelumnya, misalkan berdasarkan dari keputusan ahli, ya, kalau digambarkan itu rumit. Rumitnya gimana? Misalkan nih ya, variabel angin, faktor anginnya. Di dalam tabel tadi bisa saja ketika anginnya lemah atau kuat, ya, keputusannya tuh bisa saja bermain bola, bisa saja tidak. Ya. Ya. Maksudnya bagaimana? Yuk kita cek yang variabelnya angin. Nah, yang variabelnya angin. Angin mana ini ya? Nah, tadi kan lemah kuat ya. Kita lihat yang record yang pertama, yang ketika angin bertiupnya lemah sepoi-sepoi, Ari tidak mau bermain bola. Kok aneh ya? Anginnya sepoi-sepoi kok tidak mau bermain bola. Kan harusnya enak untuk silir, ya, tapi tidak terlalu kencang. Kalau kencang bolanya bola plastik, bisa terbang bolanya. Tapi ketika anginnya kuat, ya Ari juga tidak mau bermain bola. Ya aneh nih. Ya, berarti apakah ada variabel yang lain lagi yang berpengaruh? Tunggu dulu. Kalau gitu kapan? Kondisi apa anginnya Ari bermain bola itu, ya? Kita lihat ya. Kita lihat di record nomor 10 ya. Ketika anginnya lemah, Ari malah mau bermain bola. Ya, ini seperti paradok ya, bertentangan ini. Sebelumnya angin lemah tidak mau. Kalau yang nomor minggu ke-10 ini anginnya lemah mau. Yang nomor 11 juga gitu. Anginnya kuat mau bermain bola, tapi yang sebelumnya ketika anginnya kuat si Ari tidak mau. Nah, makanya kalau digambarkan seperti ini, itu yang aneh lah. Terus bagaimana menentukan poin keputusannya? Ya, tidak mudah langsung dibuat seperti sebelumnya. Maka dari itu berbeda dengan yang sebelumnya ya. Nah, sebelumnya keputusannya sudah clear ya. Kalau suhu tubuhnya hangat ya eksekusi selanjutnya. Kalau suhunya dingin diberi label jelas. Tapi kalau yang ini tidak jelas nih. Mau anginnya lemah kuat, Ari bisa tidak bermain bola. Ketika anginnya lemah atau kuat, Ari ada kemungkinan juga bermain bola. Begitu juga dengan faktor yang lain, cuaca, temperatur, kelembaban. Ya, ada faktor-faktor yang lainnya. Terus bagaimana nih kalau
disuruh buat pohon keputusannya menggunakan metode yang lama, yang ini sulit, pusing. Nah, kita menggunakan pendekatan algoritma ID3. Inilah yang menjawab kelemahan dari ID3. Ya. Jadi goalnya ID3 ini menghasilkan pohon keputusan yang sederhana, terbaik, dan konsisten dari sekumpulan data. Yuk, jadi di dalam ID3 kita menghitung yang namanya entropi. Nah, ini bakalan apa lagi nih ya, nggak usah terlalu dipikir ya, yang penting tahu maksudnya saja. Maksudnya gimana nih? Jadi untuk menghitung entropi total ya, yang dilakukan adalah sigma batas bawah I batas atas N ya, min PI kali log 2 PI. Nah, ini maksudnya apa nih ya? Maksudnya apa? Ya, ini maksudnya gini ya. Yang ini ya, PI kali log 2 PI. Ya, ini maksudnya ini masing-masing yang ada dalam kurung ini. Ya. Loh, ini angka 5 dapatnya dari mana? Angka 5 didapat dari ini ya. Yang S, yang kumpulan data negatif. Min 5. Tulis. Ya, kemudian per 14 ini dapatnya dari mana? Per 14 dapatnya dari total keseluruhan data atau 9 ditambah 5. Nah, oke ya, itu yang 5 per 14 nya. Nah, kemudian dikalikan log 2 5 per 14. Nah, 5 per 14 nya ini tinggal copy paste dari sebelumnya ya. Ya, cuma tidak pakai min ya, 5 per 14 sesuai ini ya, ini tidak ada minnya. Jangan yang ini ada minnya. Nah, dijumlahkan min 9 per 14. Nah, ini kok dapat 9 lagi, dapatnya dari mana? 9 adalah yang 9 plus ini ya, 9 plus ya, data yang hasil akhirnya bermain bola. Nah, jadi 9 per 14 ya, dikali log 2 9 per 14 lagi, 9 per 14 nya dikopikan saja. Nah, itu kalau hitungan matematisnya. Nah, tapi kita sederhana saja menggunakan Excel. Nah, ketika menggunakan Excel yang kita lakukan hanya menghitung ini ya, kita ketikkan ini saja, min 5 per 14 garis miring dikali log 2 seperti ini, nulisnya kali im log 2 ya, 5 per 14 nya sama, min 9 per 14 nya sama juga, kali im log lagi 9 per 14 ya, sehingga nanti bisa dipraktekkan ya, bisa dipraktekkan sendiri, dituliskan di Excel seperti ini ya. Kalau sudah di enter, nanti hasilnya seperti ini ya, sama ya. Kenapa sih gunanya menghitung entropi ini? Ini untuk validasi ya, validasi. Nah, validasi bagaimana? Ini ya, jika entropi S, nah, S tadi apa? Data Ari bermain bola ya. Entropi S bernilai 0 jika semua data pada S berada di dalam kelas yang sama. Kelas yang sama tuh maksudnya apa ya? Kelas yang sama tuh maksudnya datanya ini ya. Datanya ini apapun faktor, atribut faktornya di sini tidak berpengaruh ya. Hasilnya bisa tidak semua atau ya semua, atau dalam artian ya, hasilnya kalau dinotasikan bisa 9 plus, 0 ya, atau bisa saja 0, bukan 9 ya, 14 ya, total semuanya 14 ya, ini 14 14.
ya. Jadi hanya berada dalam satu kelas saja, kelas yang sama. Nah, entropi S bernilai 1 jika apa? Nah, jika data positif dan negatifnya sama. Nah, berarti berapa? Tadi totalnya S 14, berarti positif yang dan negatifnya sama, berarti 7 plus dan 7 min, alias 7 bermain bola, 7 tidak bermain bola. Nah, yang menarik jika hasil entropinya antara 0 dan 1, nah, maka hasilnya positif dan negatifnya tidak sama ya. Terbukti di data ini, datanya Ari, positifnya 9, negatifnya 5. Nah, sehingga hasilnya 0,940. Di sama ya, masuknya ke entropi yang terakhir antara 0 hingga 1 ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Bagian yang pertama kita masih akan menyambung pada perhitungan gain ya di video selanjutnya. Oke. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.